Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu ba'da menunaikan salat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang melebihi daripada nikmat apapun. Pernah Ahilman sampaikan, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau pagi ini ayah bunda diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa ikut ta'lim, kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka kita sedang mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pernah berbuat dosa, apa nikmat yang paling besarnya? Fursatu taubah. Allah berikan kesempatan bertobat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita diberikan kesempatan bertobat, maka kesempatan taubat itu adalah nikmat yang paling besar. Kalau ada di antara kita yang mohon maaf ya, kehilangan mungkin kesempatan belajar waktu mudanya, ya, karena dia sibuk dan segala macamnya. Kemudian di usia-usia saat ini dia diberikan kemudahan untuk belajar, thalabul ilmi, maka itu nikmat yang paling besar. Rahmat. Ya. Termasuk ibadah kita. Salat tahajud, ya. Bisa salat subuh, nanti bisa duha, itu nikmat. Makanya banyak orang yang mohon maaf ya, suka bilang begini, Ahilman, saya mah sholat tahajud teh biar rezeki saya lancar. Boleh nggak kayak begitu? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi mereka lupa kalau dikasih kesempatan tahajud itu adalah rezeki. Jelas tidak? Jelas? Kan kita sering kali bilang gitu ya. Saya tahajud pengen dapat rezeki. Biar urusan lancar gitu ya. Dapat nikmat dan segala macam. Boleh. Tapi banyak di antara kita yang lupa. Dikasih kesempatan sholat tahajud saja. Itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Maka Allahu Akbar walillahil hamd. Nikmat Allah itu banyak. Setuju? Nikmat Allah itu banyak. Yang kurang apanya? Yang kurang apanya? Nah, yang kurang kitanya. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Kita. Jangan kita lah, saya aja ya. Siapa yang kurang? Saya. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Allah mah gak ada yang kurang, setuju gak? Kita nih, saya ini banyak kurangnya. Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian kurang sabar. Betul? Ketika beramal kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir kurang ridho. Betul? Kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Ulangi. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Saya. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang. Ulangi. Yang kurang siapa? Tolong jawab yang kencang. Yang kurang siapa? Saya kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar. Di sini ada yang begitu? Ada.
Yang mana orangnya ada? Saya. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi yang selama ini kurang bukan nikmat Allah. Yang selama ini kurang kitanya saja. Sayanya saja. Maka Bapak Ibu sekalian, Ahilman mengajak di awal pertemuan ini kita bersyukur sama Allah. Tadi sebelum subuh 3:30 kira-kira saya WA Mas Fajar. Kemungkinan saya nggak akan bisa datang ke Masjid Al-Ijtihad ini. Karena semalam baru pulang jam 2. Ya, makanya wajahnya agak sedikit gimana? Masih glowing atau enggak? Masih kelihatan aman Pak? Baru pulang jam 2 karena di Bogor kemarin ada hajat besar kami teman hijrah. Allahu Akbar. Kalau bicara capek lelah, kalau bicara lelah pasti capek juga. Saya kata Mas Fajar, Ustadz, kalau Ustadz nggak datang, saya harus bilang apa sama jamaah katanya. Saya langsung mikir, tapi saya terlambat ya berangkatnya enggak apa-apa. Supir saya semuanya tidur. Jadi semuanya tidur. Allahu Akbar, dan izin Allah, takdir Allah. Hari ini kita masih bisa bertemu. Senang sekali. Saya itu kalau ke masjid ini kangen. Kemarin waktu saya ngisi waktu lalu masih belum pakai karpet ya. Sekarang udah pakai karpet. Lebih nyaman nggak? Lebih enak nggak? Kalau begini biasanya kajiannya agak lama kita ya. Sampai jam berapa kita kajiannya nih? Sampai jam 8. Baik, Bapak sampai jam 8 ya. Ustaz sampai jam 6 selesai insya Allah ya. Allahu Akbar walillahilham. Ayahanda, Masya Allah. Bunda, terima kasih sudah berkenan menunggu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dapat pahala sabar insya Allah ya. Amin ya. Baik, pagi ini Ahilman coba akan berbagi tentang satu tema yang dekat dengan kehidupan kita. Judulnya adalah agar lebih tenang dalam urusan rezeki. Punten saya mau tanya. Hari ini di antara kita yang hadir ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada cukup sekian dan terima kasih. Ya untuk apa dibahas Pak? Nggak ada masalah di sini ternyata ya. Coba ada nggak yang sedang gelisah dengan rezeki? Ada? Banyak atau sedikit? Yang mana orangnya? Allahu Akbar, saya lagi ini. Ini kelihatan kalau kelihatan dari wajahnya hampir sama semua ini ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Allahu Akbar. Baik, pagi ini kita akan belajar sedikit lah ayah bunda. Gimana caranya agar kita bisa tenang dalam urusan rezeki. Pada waktu syuruk ya. Masya Allah. Gak apa-apa ini. Lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Gak bosen? Gak capek? Yang capek siapa? Ustadz ya, baik ya. Ustadz mohon izin minum dulu. Ini sayang ada minum di sini nih. Alhamdulillah. Baik. Ayah bunda, ada setidaknya ya, ada 4 konsep atau 4 prinsip tentang urusan rezeki yang harus kita fahami dan yakini. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ahilman ulangi. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Silahkan. Yang ada Quran dibuka Al-Qurannya di rumah, yang menyaksikan melalui Al-Ijtihad TV silahkan. Dibuka Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin.
Artinya, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun, ya, dia bergerak di muka bumi, dia hidup di muka bumi, illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Jelas? Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Jadi bahasa gampangnya begini, makhluk yang melata saja gitu. Ya, makhluk yang melata saja selama dia hidup di muka bumi, Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia. Makhluk yang melata aja dijamin oleh Allah rizkinya, apalagi kita manusia yang tidak melata. Betul apa betul? Apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Kan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Yang sempurna kita manusia, mohon maaf, makhluk yang melata saja Allah sudah jamin rezekinya. Artinya gimana Ahilman? Berarti kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghembuskan nafas, jantung kita masih berdetak, berarti di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki untuk kita. Jelas? Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin? Coba. Ibu bapak mikirin yang sudah dijamin. Puyeng gak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin, kalem aja. Tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin. Khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustadz? Punten. Keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin. Betul nggak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan, itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak, itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas? Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita, Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok sekarang kita bahas. Makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular lah kejauhan Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah Pak. Yang dekat-dekat aja nih. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Serius. Cicak di dinding. Apa job desk-nya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Nggak ada ya.
Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat. Datang seekor nyamuk. Cicaknya diam atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap gak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyamperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu, boleh jadi dirinya adalah rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya enggak diem. Cicaknya diam-diam merayap, cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba, cicak butuh berapa kali hap untuk dapatin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap? Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu? Punten. Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi nggak sekali set nyamuk dapat, enggak. Dan kita nggak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, mengapa cicak kenapa cicak istiqomah? Kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Halo. Kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Apa coba? Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin. Halo. Cicak aja yakin. Masa kita manusia nggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi yang pertama konsepnya apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Selama kita hidup, maka selama itulah masih ada jatah rezeki untuk kita. Makanya nanti punten mohon maaf ya, Bunda sayang, kalau ada suami Bunda yang bilang ke Bunda, Papa manges eueuh rezekina, udah nggak ada rezekinya. Bunda bilang, kata Ahilman juga Pak, kalau Bapak masih hidup berarti masih ada rezeki. Jadi gimana Ustadz? Semangat dengan hidup ini. Ini yang pertama. Terus yang gimana kedua Ustadz konsepnya? Walaupun rizki sudah dijamin, konsep yang kedua, rizki harus dijemput. Apa yang kedua? Rizki harus dijemput. Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya enggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Nah, kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Rizki harus dijemput, harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Nggak bisa diem-diem baik. Ustadz, berarti harus kerja kita ini? Iya. Harus usaha? Iya. Harus ikhtiar? Iya. Dan ayah bunda, bapak ibu harus tahu betul kalau kita ini usaha, kalau kita ini ikhtiar, itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi kita ini berikhtiar karena Allah perintahkan itu. Jadi bukan semata-mata untuk jemput rezeki, bukan semata-mata untuk itu ya. Tapi karena kita paham,
kita tahu kita ini berikhtiar, berusaha adalah perintah dari siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas. Bumi ini luas, ya. Zalulan, yang mudah engkau jelajahi, yang mudah engkau datangi, yang mudah engkau dapati, gitu. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka usahalah, maka ikhtiarlah, maka bekerjalah, maka berdaganglah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa? Di setiap penjuru buminya, wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian rizki yang aku hadirkan kepadanya. Jadi kita ini bekerja, kita ini berusaha, kita ini berikhtiar adalah perintah dari siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kita yang bekerja kalau orientasinya hanya untuk sekedar nungguin gaji tiap bulan, sayang banget. Sayang banget. Kalau hanya itu ya, kalau hanya itu. Kenapa? Karena bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita hanya cuman nargetin tanggal 25 gajian gitu, sayang banget. Kalau kita dagang, orientasinya hanya untung, sayang. Karena harusnya bekerja orientasinya apa? Ibadah. Dagang orientasinya apa? Amal soleh. Kan gitu. Gitu ya. Ikhtiar orientasinya apa? Dakwah. Kalaupun kita nggak dapat urusan dunianya, kita dapat pahalanya, Pak. Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya. Barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, keluar dari rumah, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad fi sabilillah. Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu. Kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pahalanya jihad fisabilillah, Pak. Belum lagi dalam keterangan lain, ya, tidak ada dosa kecuali dosanya bisa diampuni dengan kita bekerja tuh. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Allah. Jelas sekali. Berarti punten, kalau kita bekerja, kemudian mohon maaf ya, tidak mendapatkan apresiasi terbaik dari tempat perusahaan kita nggak akan galau gitu loh. Kita nggak akan gelisah. Kenapa Ahilman? Karena kita bekerja, ini perintah Allah. Ini kewajiban kita kepada Allah. Berarti kalau kita nggak kerja,
Kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak berikhtiar, berarti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Ente kenapa nggak ikhtiar gitu? Ente kenapa nggak kerja? Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu, ikhtiar apa? Bumi. Dua, ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya. Silakan. Yang dagang dah. Yang tani dah. Yang punya kebun ngebon dah, silakan. Yang punya sawah silakan nyawah dah. Kerja tuh. Kerja. Yang kemudian profesional ASN atau apapun itu, ayo kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Segede apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustadz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Yuk kita susun agenda hariannya. Bangun jam berapa? Sepertiga malam. Terus ngapain? Tahajud ya. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud. Tuh, langsung disebutkan langsung fatahajjad kan gitu. Bangunlah, dirikan sholat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ngapain Ustadz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir, kan gitu. Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret. Hidup kita susah, hidup kita sulit karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Wa fil asharihum yastaghfirun. Kan begitu. Orang yang di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 70 kali, disebutkan dalam keterangan lain tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi, Rasul,
surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksum, tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa? Kita nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Kita masih belum mau istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo.